maca Quran sak maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu zikir wengi ingkang suwe kaping papat wetengira ingkang luwe kaping limo wong kang soleh kumpulono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 Huzaifah bin Yaman. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap bahagia. Jangan lupa tersenyum ya. Pada kali ini, kita akan belajar mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam pada bab 4 tentang Sunan Bonang. Siapa yang sudah pernah belajar atau sudah pernah membaca tentang perjalanan atau kisah Sunan Bonang? Mari kita belajar bersama-sama lagi ya. Simak kisah Sunan Bonang pada video ini. Penyebaran agama Islam di Jawa berlangsung secara turun-temurun, dilakukan oleh para wali songo. Sama halnya dengan Sunan Derajat yang merupakan anak dari Sunan Ampel. Selain Sunan Derajat, terdapat satu lagi putra Sunan Ampel yang melanjutkan tongkat estafet penyebaran agama Islam, yaitu Sunan Bonang. Merupakan salah satu dari 9 wali yang berperan dalam menyiarkan Islam di Indonesia. Sunan Bonang sendiri merupakan putra pertama dari Sunan Ampel. Beliau juga merupakan seorang guru sekaligus imam besar yang sangat terkenal dan dihormati di Pulau Jawa. Sebagai waliullah, Sunan Bonang banyak dianugerahi dengan ilmu yang sangat tinggi. Berikut adalah riwayat Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra dari Raden Rahmat atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Ampel. Ibunya seorang putri Adipati Tuban yang bernama Dewi Chandrawati atau lebih dikenal dengan sebutan Nyai Ageng Manila. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang lahir di Gresik pada tahun 1465 Masehi. Sejak kecil, Sunan Bonang telah dididik oleh ayahnya, yaitu Sunan Ampel, dengan pendidikan agama yang kuat, bersama sang adik yang bernama Raden Qasim Syarifuddin, atau yang biasa dikenal dengan Sunan Derajat. Sebagai seorang waliullah, Sunan Ampel sadar untuk mendidik anak-anak dan muridnya menjadi penerus menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang saat itu mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu dan Buddha. Oleh karena itu, sejak masih kanak-kanak, Sunan Bonang pun telah diajarkan pengetahuan tentang Islam dengan detail. Sunan Ampel mengajarkan kedisiplinan dan ketekunan dalam menuntut ilmu kepada murid-muridnya. Cara ini membuat Sunan Bonang tumbuh menjadi remaja yang tidak hanya luas ilmu agamanya, akan tetapi juga menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, santun,
dan ramah terhadap sesama. Saat Sunan Bonang berusia 16 tahun, sang ayah menyuruhnya untuk berguru ke berbagai ulama di negeri Pasai. Saat itu, banyak ulama-ulama besar dan berilmu menetap dan mengajar di Pasai. Salah satunya adalah Syekh Awwalul Islam atau yang biasa disebut dengan Syekh Maulana Ishaq yang merupakan ayah dari Sunan Giri. Setelah mendapat restu dari Sunan Ampel, berangkatlah Sunan Bonang dan Sunan Giri ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama. Keduanya yang masih berusia remaja berguru ke berbagai ulama di Pasai. Berbagai ilmu agama Islam mereka pelajari dari guru-guru di negeri Pasai, mulai dari ilmu tauhid, ilmu fikih, hingga ilmu tasawuf. Mereka pelajari dari ulama-ulama yang berasal dari Baghdad, Mesir, dan Persia. Setelah 3 tahun berguru di Pasai, Sunan Bonang dan Sunan Giri kembali ke Tanah Jawa. Sesampainya di Tanah Jawa, Sunan Ampel menyuruh keduanya untuk menyebarkan agama Islam di berbagai daerah di Tanah Jawa yang belum tersentuh ajaran Islam. Sunan Ampel menyuruh putranya yang bernama Sunan Bonang untuk berdakwah di Lasem, Rembang, Tuban, dan juga daerah sempadan, yaitu Surabaya. Adapun Sunan Giri dimintanya kembali ke Gresik dan berdakwah di daerah tersebut. Setelah mendapat perintah untuk berdakwah dari ayahnya, sekaligus gurunya, Sunan Ampel, Raden Maulana Magdum Ibrahim, mulai berdakwah menyebarkan agama Islam. Daerah pertama yang disinggahi dan dijadikan tempat menyebarkan ajaran Islam adalah Kediri. Saat itu, masyarakat Kediri mayoritas beragama Hindu. Dengan santun dan ramah, Sunan Bonang berinteraksi dengan penduduk setempat sambil menjelaskan ajaran Islam. Sikap santun dan tidak memaksa membuat sebagian masyarakat Kediri tertarik untuk memeluk Islam. Sunan Bonang sempat mendirikan sebuah masjid di Kediri dengan nama Masjid Sangkal Daha. Dari Kediri, Raden Maulana Magdum Ibrahim atau Sunan Bonang melanjutkan dakwanya ke berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti ke Rembang, Tuban, Bawean, Surabaya, Jepara, hingga Madura. Sampai akhirnya Sunan Bonang menetap di sebuah desa kecil di daerah Lasem, Jawa Tengah. Di desa yang terletak 15 km di sebelah timur kota Rembang tersebut, Sunan Bonang membangun sebuah pesantren dan tempat persujudan atau biasa disebut zawiyah, tempat persujudan dan pondok pesantren Sunan Bonang. Sekarang dikenal dengan nama Watu Layar. Dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam, Sunan Bonang menggunakan kesenian masyarakat setempat untuk menarik hati mereka agar mau mengenal Islam. Sunan Bonang menyisipkan ajaran Islam dalam kesenian masyarakat tersebut. Cara ini terbukti ampuh menarik masyarakat yang saat itu beragama Hindu dan Buddha untuk memeluk Islam tanpa paksaan. Cara dakwah dan perjuangan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di Jawa diantaranya yang pertama, mengajarkan filsafat cinta. Dalam mengajarkan Islam kepada masyarakat setempat, ajaran Sunan Bonang berisi tentang filsafat cinta atau ishq. Sunan Bonang beranggapan bahwa cinta sama dengan iman, pengetahuan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketaatan kepada Sang Pencipta, yaitu
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurutnya, jika telah tertanam cinta dalam hati seseorang, maka di dalam diri orang tersebut juga tertanam keimanan, ma'rifatullah, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu berdakwah dengan media kesenian. Salah satu cara agar masyarakat mudah dan senang menerima ajaran Islam adalah dengan mengambil hati mereka. Artinya, seorang juru dakwah harus pandai mengambil hati target dakwanya. Sebab, jika hal tersebut sudah didapatkan, maka si pendakwah akan mudah mengajarkan ajaran Islam kepada orang tersebut. Cara ini digunakan oleh Sunan Bonang dalam menyampaikan ajaran Islam. Yang ketiga, menciptakan gamelan Bonang. Raden Maulana Magdum Ibrahim membuat seperangkat gamelan dari kuningan yang ditonjolkan pada bagian tengahnya. Jika tonjolan tersebut dipukul dengan kayu, maka menimbulkan suara merdu yang sangat enak didengar di telinga. Jika Sunan Bonang memainkan gamelan tersebut, suara yang ditimbulkan akan menjadi sangat merdu di telinga siapapun yang mendengarnya. Sehingga banyak orang berdatangan untuk mendengarkan dan belajar gamelan tersebut. Gamelan yang dibuat oleh Sunan Bonang disebut gamelan Bonang. Yang keempat, yaitu menciptakan tembang Tombo Ati. Yang tadi di awal sudah kita dengar bersama-sama ya. Nah, itu salah satu bukti ketinggian seni yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Tembang Tombo Ati yang diciptakannya. Dalam tembang Tombo Ati yang berarti obat hati tersebut, terdapat 5 ajaran Islam untuk membuat hati menjadi tentram. Dengan dibalut dalam sebuah tembang, banyak penduduk setempat yang tertarik dan menyanyikannya. Setelah mereka tertarik, Sunan Bonang menjelaskan nilai-nilai yang terdapat dalam tembang Tombo Ati tersebut. Ada 5 hal yang diperintahkan dalam Tombo Ati, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya. Yang kedua, membiasakan sholat malam. Yang ketiga, memperbanyak berpuasa. Yang keempat, banyak berzikir. Dan yang terakhir, berkumpul dan bergaul dengan orang soleh. Itulah isi dari tembang Tombo Ati. Yang kelima, menjadi imam Demak, yaitu menjadi imam resmi pertama Kesultanan Demak. Ketika Kesultanan Demak berdiri, Sunan Bonang diangkat menjadi imam resmi pertama Kesultanan Demak. Selain itu, Sunan Bonang juga pernah diangkat menjadi panglima tertinggi Kesultanan Demak. Jabatan ini tak lepas dari ilmu, kewaraan, dan keberanian beliau sebagai seorang juru dakwah dan pejuang Islam. Yang terakhir, yaitu menciptakan berbagai suluk. Suluk dalam bahasa Arab adalah salakat toriko, yang artinya menempuh jalan atau torikot. Dalam suluk, ajaran yang disampaikan biasanya dengan sekar atau tembang. Adapun jika disampaikan secara biasa dalam bentuk prosa disebut wirid. Salah satu suluk hasil karya Sunan Bonang yang terkenal adalah suluk wujil. Dalam menciptakan suluk ini, Sunan Bonang menciptakan kitab As-Siddiq, karya Abu Sa'id Al-Khair. Beliau mengambil tamsil berupa cermin dan burung bangau dalam suluk yang dibuatnya. Semua suluk ciptaan Sunan Bonang penuh keindahan dan isinya penuh dengan makna kehidupan beragama. Macam-macam suluk atau primbon Sunan Bonang antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, suluk wujil. Suluk Sunan Bonang yang paling terkenal yaitu suluk wujil. Penamaan wujil diambil dari nama salah satu cantrik beliau. Dalam syairnya terdapat dua makna. Yang pertama menggambarkan suasana peralihan dari ajaran agama Hindu menjadi Islam, baik dalam segi budaya, politik, sastra, intelektual, dan juga kepercayaan. Seperti runtuhnya kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu terbesar dan terakhir di Pulau Jawa yang diganti dengan Kesultanan Demak. Adapun makna kedua menjelaskan perenungan ilmu sufi, yaitu ilmu yang mempelajari konsep ketuhanan dan juga perbendaharaan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu suluk gentur atau suluk bentur. Suluk gentur atau suluk bentur menjelaskan tentang jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tingkatan tertinggi ahli sufi. Syair ini ditulis dalam sebuah tembang wirangrong yang sangat panjang. Nah, adapun makna dari kata gentur atau bentur sendiri yaitu lengkap atau sempurna. Yang ketiga yaitu Gita Suluk Klatri, menggambarkan tentang seseorang yang tengah gelisah menunggu kedatangan sang kekasih. Semakin larut waktu malam, maka kegelisahan dan kerinduannya semakin terusik. Namun, tak kala sang kekasih telah tiba, ia menjadi lupa akan segalanya, kecuali wajah dari sang kekasih, hingga akhirnya ia hanyut terbawa ombak menuju lautan wujud yang tidak terhingga. Selanjutnya yaitu suluk khalifah. Sementara itu, suluk khalifah lebih seperti menggambarkan sejarah perjuangan wali dalam mengajarkan agama Islam di Indonesia. Dalam syair suluk khalifah terdapat kisah-kisah rohani tentang bagaimana cara wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari seseorang untuk masuk agama Islam. Dan di dalam suluk khalifah juga terdapat kisah Sunan Bonang ketika melakukan riyadhah di Pasai, Aceh, dan kisah ketika beliau melakukan perjalanan ibadah haji. Selanjutnya yaitu ada suluk jebeng. Suluk ini menggambarkan tentang pengenalan hakikat diri sebagai upaya menuju jalan kebenaran. Selain itu, juga menggambarkan tentang penyatuan manusia dan Tuhannya, yang diibaratkan seperti gema dan suara yang harus saling mengenal. Dan yang terakhir yaitu Gita Suluk Wali, merupakan karya Sunan Bonang yang berbentuk lirik-lirik puisi yang memikat. Dalam isi syairnya dijelaskan bahwa hati seseorang akan hanyut dengan perasaan cinta, layaknya terhanyut dalam air laut yang pasang atau hangus terbakar oleh api. Selanjutnya, pada akhir bait dituliskan sebuah pepatah sufi berbunyi Qalbi al-mu'min baitullah, yang artinya hati seorang hamba mukmin merupakan tempat kediaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah suluk-suluk yang dimiliki oleh Sunan Bonang. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang wafatnya Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah salah satu dari beberapa wali Songo yang gemar berdakwah dengan cara berkelana. Kebiasaan ini terus beliau lakukan hingga berusia lanjut. Hingga pada suatu hari ketika beliau sedang berdakwah di Pulau Bawean, beliau pun mengembuskan nafas terakhirnya. Beliau wafat pada tahun 1525 Masehi. Berita kematian beliau segera tersebar hingga ke pelosok Jawa. Ribuan murid Sunan Bonang dari berbagai daerah di Jawa berdatangan
untuk memberikan penghormatan terakhir kepada sang guru mereka. Para murid beliau yang berasal dari Madura dan Surabaya menginginkan agar beliau dimakamkan di samping makam ayahnya. Sementara murid beliau yang berada di Pulau Bawean ingin agar Sunan Bonang dimakamkan di Bawean karena guru beliau wafat di daerah tersebut. Sempat terjadi perdebatan dari murid-murid Sunan Bonang yang berasal dari Bawean dan Surabaya. Mereka berulang kali membungkus jenazah sang wali dengan kain pembungkus masing-masing. Jenazah yang sudah dibungkus dengan kain orang Bawean dibungkus lagi dengan kain kafan oleh murid beliau dari Surabaya. Suatu malam, murid-murid beliau dari Surabaya dan Madura berhasil membawa jenazah Sunan Bonang untuk dibawa ke Surabaya. Namun, karena tergesa-gesa, satu kain kafan pembungkusnya tertinggal. Saat kapal dalam pelayaran ke Surabaya, kapal terhenti dan tidak dapat bergerak di perairan Tuban. Berbagai cara dilakukan, namun kapal tetap tidak mau berlayar. Akhirnya, jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban yang terletak di sebelah barat Masjid Jami' Tuban. Sementara kain kafannya yang tertinggal di Bawean ternyata juga berisi jenazah Sunan Bonang. Akhirnya Sunan Bonang pun dikuburkan oleh murid-muridnya yang berasal dari Bawean. Hal ini menunjukkan bukti karomah beliau sebagai waliullah untuk menghindari permusuhan di antara murid-muridnya. Meskipun begitu, makam beliau yang berada di Tuban dianggap sebagai makam beliau yang asli, yang hingga sampai saat ini terus diziarahi oleh umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. Nah, inilah kisah Sunan Bonang. Semoga video ini bisa difahami ya. Sampai sini pembelajaran kita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.